Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kembali bertemu dengan saya Khotim Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap? Teman-teman, pada dasarnya, manusia akan dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi dalam kehidupannya. Misalnya, kurangnya pendapatan, kurangnya pangan, terbatasnya lapangan kerja, dan lain-lain. Tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, hal inilah yang akan menjadikan atau menyebabkan sebuah kelangkaan. Jadi ketidakseimbangan ini mewujudkan atau menjadikan kelangkaan karena kebutuhan dan alat pemuas kebutuhannya tidak seimbang. Nah, ada 3 sebab utama di balik masalah ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah sumber daya yang terbatas. Jadi kebutuhannya tidak terbatas tapi sumber dayanya terbatas. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya memiliki kegunaan alternatif. Nah, ini juga menjadi sebab utama di balik masalah ekonomi. Nah, oleh karena itu, berbagai upaya dalam memecahkan masalah ekonomi telah dilakukan sejak zaman dahulu. Manusia selalu memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Usaha-usaha untuk memecahkan permasalahan tersebut ditempuh melalui sebuah sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Hal ini karena fungsi utama sistem ekonomi adalah menyelesaikan beragam masalah ekonomi suatu negara. Nah, kemudian kita akan mengulas masalah pokok ekonomi. Nah, masalah ekonomi dibedakan menurut teori klasik dan juga teori modern. Persamaan dari kedua aliran atau teori tersebut yakni sama-sama bertujuan mencapai kemakmuran, namun perbedaan dari kedua teori ini adalah tentang bagaimana cara mencapai kemakmuran tersebut. Oke, kita akan membahas masalah ekonomi menurut aliran klasik atau teori klasik. Berdasarkan teori klasik, masalah ekonomi dibagi menjadi 3, yakni masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Nah, masalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau menghasilkan suatu barang. Pada kenyataannya, tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi. Kebutuhan baru akan terpenuhi jika barang atau jasa tersebut diproduksi. Nah, dalam membuat barang atau jasa dibutuhkan berbagai macam sumber daya. Masalah produksi ini akan dihadapi oleh para pengusaha di mana mereka dituntut untuk memproduksi suatu barang atau jasa dengan sumber daya yang ada secara efisien dan menghasilkan produk yang semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian masalah ekonomi klasik yang kedua adalah masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Masalah distribusi yang harus diperhatikan, apakah barang dan jasa yang sudah dihasilkan dapat sampai pada konsumen dengan cara yang tepat. Jalur distribusi yang terlalu panjang akan membuat harga barang menjadi lebih mahal. Jadi karena terlalu panjang bisa beresiko harga barang itu lebih mahal. Nah, oleh karena itu, produsen harus memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa yang sudah diproduksinya. Antara lain, produsen membutuhkan sarana distribusi yang memadai. Sebagai contoh, untuk menyalurkan produk semen yang jumlahnya ribuan ton, tentu produsen tidak bisa menggunakan becak sebagai alat angkut. Jadi dengan ribuan ton itu masa menggunakan becak? Tentu akan membutuhkan biaya yang lebih besar karena butuh banyak sekali becak. Nah, karena butuh banyak ini, maka produsen harus menggunakan truk-truk besar sebagai alat pengangkutnya. Nah, ini contohnya misalkan semen. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Nah, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang.
baik secara bertahap maupun menghabiskan manfaat barang atau jasa tersebut sekaligus. Nah, dalam hal ini, masalah yang dihadapi adalah apakah barang dan jasa tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen. Ini tadi adalah permasalahan ekonomi klasik, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi yang memang telah dipopulerkan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan J.S. Mill. Kemudian kita akan mengulas tentang permasalahan pokok ekonomi modern. Nah, permasalahan ekonomi modern di sini dibagi menjadi 3, yakni what, how, dan for whom. Nah, what itu apa yang akan diproduksi, kemudian how, bagaimana cara memproduksi, dan for whom, yaitu untuk siapa barang atau jasa ini dihasilkan. What, apa yang akan diproduksi. Permasalahan tentang what, yaitu barang apa yang akan diproduksi, artinya produsen menentukan barang apa yang akan diproduksi. Dengan sumber daya yang tersedia, produsen harus mampu memutuskan penggunaan barang tersebut untuk sumber daya. Misalkan, terdapat sebidang tanah, digunakan untuk apa tanah tersebut? Apakah untuk bercocok tanam, atau membangun rumah, atau pabrik? Keputusan yang tepat untuk mengatasi beberapa masalah dan menekan sedikit kemungkinan untuk timbulnya masalah baru. Kemudian yang kedua adalah how. How itu berarti bagaimana cara memproduksi. Pertanyaan how berkaitan dengan bagaimana cara sumber daya disediakan, dialokasikan, dikombinasikan agar mendapat hasil yang maksimal. Artinya pendapatan harus lebih banyak daripada biaya produksi. Nah, pertanyaan how dapat digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi karena jawaban pertanyaan ini sangat berkaitan dengan menggunakan teknik yang tepat dalam memproduksi suatu barang sehingga mampu menghasilkan produk yang paling efisien. Kemudian yang ketiga adalah for whom, yaitu untuk siapa barang dan jasa dihasilkan. Nah, pertanyaan for whom ini terkait dengan pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat, yaitu untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, siapa saja yang memperoleh manfaat atau menikmati barang dan jasa tersebut, serta apakah barang dan jasa tersebut ditujukan pada masyarakat umum ataukah pada segmen pasar tertentu. Lantas, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi suatu negara? Nah, masalah ekonomi tiap negara tentu tidaklah sama. Maka diperlukan suatu alat untuk memecahkan masalah ekonomi, yaitu apa? Sistem ekonomi. Nah, kalau sistem ekonomi nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini ada hubungan permasalahan ekonomi dengan kesempatan kerja. Nah, di sini ada contoh, misalkan di suatu negara masyarakatnya membutuhkan motor, sehingga negara tersebut akan mendirikan pabrik motor di kota Jombang misalnya. Dengan begitu akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tapi jika pemerintah memutuskan untuk mengimpor dari negara Jepang atau Cina, maka tidak akan menciptakan lapangan kerja. Begitu juga jika pemerintah lebih memilih teknologi robot sebagai pengganti manusia. Nah, dari contoh ini ada beberapa aspek masalah ekonomi yang telah kita bahas tadi, yakni masalah ekonomi modern. Di sini misalkan kita ulas mencari what-nya atau apa. Tadi saya sampaikan bahwa permasalahan tentang what yaitu barang apa yang akan diproduksi. Artinya produsen menentukan barang apa yang akan diproduksi. Kalau di sini di contohnya sudah jelas bahwa barang yang perlu diproduksi atau akan diproduksi adalah apa? Motor. Kemudian kita cari how-nya atau bagaimana cara memproduksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, terkait how berkaitan dengan bagaimana cara sumber daya disediakan atau dialokasikan, dikombinasikan agar mendapat hasil yang maksimal. Artinya harus melihat pendapatan harus lebih banyak daripada produksi. Nah, kalau kita lihat how-nya di sini adalah ada beberapa alternatif. Bisa jadi dengan cara mendirikan pabrik, artinya memproduksinya dengan mendirikan pabrik. Kemudian dengan cara mengimpor dari negara Jepang atau Cina.
Kemudian atau juga bisa dengan cara memilih teknologi robot sebagai pengganti manusia. Nah, tentu ini ada beberapa solusi atau ada beberapa cara yang bisa dilakukan, tapi juga harus memperhatikan mana yang lebih menguntungkan. Tidak hanya menguntungkan dari sisi finansial, tapi juga sosial. Misalkan kalau ternyata memilih menggunakan teknologi robot, maka bisa jadi tidak akan terjadi peningkatan atau ketersediaan tenaga kerja yang banyak, karena tenaga kerjanya sudah tergantikan oleh robot. Oke, kemudian yang ketiga adalah untuk siapa barang dan jasa dihasilkan atau for whom-nya. Nah, kalau ini sudah jelas. Jadi terkait dengan pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat, yaitu untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Siapa saja yang memperoleh manfaat atau menerima manfaat atas barang tersebut. Jadi ini masyarakat negara sudah menentukan, oh manfaatnya motor untuk apa, jadi barang ini digunakan untuk apa. Oke teman-teman, sudah jelas ya terkait masalah pokok ekonomi. Nah, di sini ada tugas, silakan belajar untuk mengerjakan. Tugasnya adalah menganalisis, yaitu tugas yang pertama, kios Pak Agil berukuran cukup besar dan letaknya sangat strategis. Pak Agil juga memiliki sejumlah uang untuk memulai usaha di kiosnya. Akan tapi, Pak Agil masih bingung dengan jenis usaha yang akan digelutinya. Pak Agil belum memutuskan jawaban pertanyaan what, how, dan for whom atas sumber daya yang dimilikinya. Ada beberapa alternatif yang ingin diusahakan oleh Pak Agil, yaitu toko baju atau kaos, kemudian studio musik, toko alat tulis dan fotokopi, percetakan undangan dan souvenir, atau depot makan. Nah, dengan memperhatikan lokasi sekitarnya, bantulah Pak Agil untuk menjawab what, how, dan for whom. Jadi dibantu ya, dijelaskan kira-kira pilihannya kemana Pak Agil ini. Kemudian jawab atas pertanyaan what, how, dan for whom-nya. Nah, setelah menjawab what, who, dan for whom-nya, jelaskan alasannya kenapa bisa menetapkan itu. Itu tugas yang pertama. Kemudian yang kedua, sama ya, ini belajar menganalisis. Misalkan kamu dibesarkan pada keluarga yang kurang mampu. Nah, kamu sekarang sedang sekolah di jenjang SMA atau madrasah aliyah. Kebutuhan sekolahmu semakin banyak. Nah, untuk membantu menambah penghasilan orang tua kamu, maka kamu bertekad untuk mendirikan sebuah usaha baru di sekitar daerahmu. Ya, entah di sekitar rumahmu atau di agak jauh, yang pasti di sekitar daerahmu. Nah, tugasnya adalah buatlah sebuah usaha yang kamu inginkan. Kemudian analisis usaha tersebut dengan memperhatikan what, how, dan for whom. Oke, dikerjakan ya. Semoga semakin menambah pemahaman tentang masalah pokok ekonomi. Oke teman-teman, demikian materi kita tentang masalah pokok ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada yang kurang paham atau ada yang belum jelas, silakan tanya di kelasmu masing-masing. Tetap bersama saya Khotim Fadli pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.